Selamat siang Pak Haris. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laksamana Puralistiono dengan NRP akhir 036. Di sini saya akan membahas mengenai bab 18 yaitu gurun dan aktivitas angin dari buku Fisikal Geologi yang fokusnya pada bab gurun dan bagaimana angin menjadi agen geomorfik yang sangat kuat di wilayah kering. Nah, saat kita memikirkan gurun, sering terpikir gundukan pasir yang tak berujung. Tapi sebenarnya gurun itu memiliki suatu hal yang jauh lebih kompleks dari sekedar lautan pasir. Nah, di bagian pertama ini kita mulai dengan dasar. Bagaimana sih gurun tersebar? Lalu apa ciri-cirinya? Dan seperti apa gambaran unik gurun di Amerika Serikat bagian barat daya? Nah, ini pertama adalah gambar 18.1 yang mana merupakan pemandangan dari Gunung Mojave. Nah, ini adalah foto pemandangan khas Gunung Mojave di California Selatan. Fitur khas di sini itu Anda bisa melihat vegetasi yang tersebar luas dan beradaptasi seperti semak belukar. Nah, dia tuh semak belukar tuh untuk bertahan hidup dengan curah hujan yang sangat rendah. Curah hujannya tuh sekitar kurang dari 25 cm per tahun. Nah, tanah itu tampak berbatu dan berpasir dan juga mencerminkan kurangnya tanah subur dan paparan erosi. Lalu kita masuk ke sebaran gunung atau distribusi gunung. Nah, kalau kita melihat peta dunia dari pandangan atas seperti astronot yang melayang di orbit, kita akan melihat pola menarik. Sebagian besar gunung dunia itu berjajar rapi di dekat lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Nah, pola ini tuh bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem sirkulasi atmosfer global atau sering disebut juga Hartley Cell Circulation. Nah, mari bayangkan prosesnya seperti mesin pengering raksasa di bumi. Di Katulistiwa, matahari memanaskan udara secara intens. Udara panas naik, mengembang, lalu bergerak ke arah utara dan selatan. Nah, saat bergerak menjauh dari Katulistiwa, udara ini perlahan mendingin dan akhirnya turun kembali di sekitar 30 derajat lintang. Nah, saat udara turun, ia dikompresi oleh tekanan atmosfer dan menjadi lebih hangat serta lebih kering, seperti udara dari hair dryer. Nah, inilah udara yang menciptakan zona kering tempat sebagian besar gunung berada. Jadi, gunung itu terbentuk bukan karena tidak ada air, tetapi karena ada mekanisme atmosfer yang membuatnya sangat sulit bagi air untuk turun sebagai hujan. Namun, tidak semua gurun itu mengikuti aturan lintang 30 derajat. Ada tiga mekanisme besar lain yang mempengaruhi sebarannya. Yang pertama itu ada rain shadow effect, yang mana artinya bayangan hujan. Nah, bayangkan gunung itu sebagai dinding besar yang memeras awan. Udara lembab naik, lalu mendingin, lalu akhirnya turun hujan di satu sisi gunung. Di sisi lainnya, udara yang turun tuh menjadi panas dan kering. Hasilnya apa? Hasilnya gurun. Nah, contoh klasiknya itu kayak Gunung Mojave dan bagian Nevada. Jadi akibat pegunungan Sierra Nevada, dia di situ terjadi hujan dan seperti tadi udara lembabnya naik, mendingin lalu hujan, tapi di Gunung Mojave hasilnya menjadi gurun. Lalu contoh yang kedua, mekanisme kedua itu jarak dari laut atau continentality. Nah, semakin jauh dari laut, semakin sedikit juga suplai uap air. Nah, sebagai contoh, Cina bagian utara dan Mongolia adalah contoh paling ekstrimnya. Kita tahu di daerah sana tuh sudah jauh dari laut, di sana juga sangat kering. Nah, arus laut dingin atau cold ocean currents. Nah, arus dingin itu membuat udara di atasnya tidak mampu membawa banyak uap air. Begitu udara itu bergerak ke daratan yang panas, ia malah menguapkan air dari tanah, bukan menurunkannya sebagai hujan. Contoh langsungnya ada di Gurun Atacama di Chili dan juga Gurun Namib di Afrika. Nah, fun fact yang saya temukan ketika mempelajari materi ini adalah Gunung Atacama itu termasuk yang paling kering di dunia. Ada daerah yang tidak pernah tercatat hujan selama ratusan tahun. Sangat itu ya, menarik fun fact-nya. Nah, ini contoh gambar pada 18.2 yaitu sirkulasi udara global. Nah, diagram bola ini itu tuh menggambarkan dunia yang menjelaskan mengapa gurun itu terbentuk di sekitar 30 derajat lintang yang disebut zona subtropis bertekanan tinggi. Nah, penyebab utamanya itu adalah yang gunung berada di 30 derajat utara dan gunung 30 derajat selatan itu terbentuk karena adanya sel sirkulasi Hadley dan juga ada udara naik atau rising di khatulistiwa atau yang berada di 0 derajat karena pemanasan intens, lalu hasil pemanasan itu menghasilkan hujan lebat di hutan hujan. Nah, udara yang naik ini bergerak ke kutub
bergerak ke kutub lalu mendingin dan mulai turun atau sinking di sekitar 30 derajat lintang. Nah, udara yang turun ini itu adalah udara yang kering, yang tertekan dan memanas, yang membuat kondisi sangat stabil dan mencegah awan atau hujan terbentuk. Nah, inilah mengapa zona itu sangatlah kering. Nah, ini bisa kita lihat ya dari panah biru ini udaranya, lalu panah merah juga. Nah, lalu kita masuk ke gambar 18.3, itu distribusi global gurun non-polar. Nah, ini adalah peta dunia yang menunjukkan persebaran gurun. Pola utamanya adalah sebagian besar gurun non-polar atau gurun panas itu terletak dalam dua pita utama, sekitar 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Contohnya termasuk Sahara, Arabian, gurun di Amerika Serikat Barat Daya, atau Great Basin Mojave, Sonoran, dan masih banyak gurun lainnya. Nah, lalu ada klasifikasi curah hujan juga. Yang pertama adalah arid atau gersang. Nah, curah hujan yang kurang dari 25 cm per tahun itu ditunjukkan oleh warna oranye tua. Ini bisa kita lihat ya di dalam sini. Lalu ada semi air atau semi gersang. Nah, itu curah hujannya itu berkisar 25 hingga 50 cm per tahun. Ditunjukkan oleh warna kuning. Sudah terlihat jelas ya di gambarnya. Nah, lalu ada juga gurun pesisir. Gurun pesisir itu adalah gurun yang terbentuk di pesisir barat benua seperti Atacama di Chili dan Namib di Afrika. Nah, ini tuh sering disebabkan oleh arus laut dingin yang mendinginkan udara di atas laut. Lalu akhirnya mencegah penguapan dan curah hujan terjadi. Nah, lalu ini ada contoh ilustrasinya efek bayangan hujan atau rain shadow. Nah, diagram penampang ini melintang pegunungan ini menunjukkan penyebaran gurun yang disebut bayangan hujan. Proses yang terjadi apa aja sih? Yang pertama ada sisi angin atau windward. Nah, udara hangat dan lembab dari laut itu dipaksa naik oleh pegunungan. Saat naik, udara itu mengembang dan mendingin, menyebabkan uap air itu berkondensasi dan menghasilkan hujan lebat atau bisa disebut istilahnya rain from expansion and cooling. Ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sisi itu terjadi di sisi pegunungan yang menghadap angin. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sisi bawah atau leadward atau kita sebut bayangan hujan, udara yang sudah kehilangan kelembapannya itu melewati puncak, kemudian turun di sisi lain. Nah, saat turun, udara tertekan dan memanas atau bisa disebut ini evaporation from compression and warming. Nah, udara kering dan panas ini itu menyerap kelembapan dari permukaan lalu menciptakan gurun di wilayah bayangan hujan atau region of rain shadow. Contoh langsungnya itu ada di United States, yaitu gurun Great Basin. Itu nanti ada pada gambar 18.7, yang mana sebagian besar itu disebabkan oleh bayangan hujan dari pegunungan Sierra Nevada. Nah, lalu ini beberapa karakteristik dari gurun. Nah, sekarang kita masuk ke ciri khas gurun. Apa sih yang membedakan gurun dengan wilayah kering lainnya? Ciri yang paling dasar itu adalah dari curah hujannya. Curah hujan yang di gurun tuh kurang dari 25 cm per tahun. Tapi, untuk memahami gurun secara geologi, kita perlu melihat beberapa karakter penting lainnya. Yang pertama ada drainase intermittent. Nah, di gurun, sungai itu tidak mengalir sepanjang tahun. Bayangkan saja, sungai itu sebagai pipa air yang hanya bekerja kalau hujan turun. Kalau hujan turun ya. Nah, selama sebagian besar tahun, dasar sungainya kering dan dipenuhi pasir serta kerikil. Nah, sungai seperti ini tuh disebut arroyo. Ketika badai petir terjadi, yang biasanya tuh sangat tiba-tiba terjadinya, itu tiba-tiba terdapat aliran air yang bisa berubah menjadi banjir bandang atau flash flood. Nah, ini fenomena berbahaya karena debit air yang tiba-tiba naik ratusan kali lipat dalam hitungan menit. Nah, analogi yang dapat kita bayangkan itu seperti ini. Bayangkan bak mandi penuh dengan pasir yang tiba-tiba disiram beberapa ember besar air sekaligus. Nah, air itu tidak sempat meresap dan langsung mengalir cepat di permukaan. Bisa terbayangkan kan ya? Lalu yang kedua adalah pelapukan kimia lambat, yang mana karena sangat sedikitnya air, pelapukan kimia itu berlangsung lambat. Akibatnya apa sih? Akibatnya tuh gurun dipenuhi oleh batu bersudut tajam, tebing curam, dan sangat sedikit tanah halus. Yang ketiga, ini adalah vegetasi jarang atau bisa disebut vegetasi itu tidak banyak muncul di gurun. Nah, jadi tanaman tuh hanya tumbuh terpisah-pisah.
karena akar itu harus menjangkau jauh untuk mencari air. Ada hanya beberapa tanaman yang bisa tumbuh di gurun, seperti contoh kaktus. Nah, tanaman gurun itu punya adaptasi khusus. Contohnya daun berubah menjadi duri, batang mampu menyimpan air, akar sangat luas. Nah, ketiadaan vegetasinya itu membuat gurun tuh rapuh. Tanah tidak terikat akar sehingga mudah tersapu air dan ditiup angin. Kita juga tahu tanaman di gurun itu tidak terlalu banyak. Yang mungkin yang paling terkenal adalah kaktus ya. Lalu ada topografi badlands yang mana tanah liat di gurun itu mudah tererosi oleh hujan yang singkat tetapi intens. Nah, hasilnya apa sih? Hasilnya adalah bentuk lahan tajam dengan punggungan sempit atau bisa disebut badlands yang terlihat seperti permukaan bulan versi mini. Nanti akan saya tunjukkan ilustrasinya. Nah, ini 18.5 atau ini hasil dari banjir badang atau flash floods. Nah, ini berada di Death Valley. Foto ini menunjukkan banjir bandang yang sangat merusak. Prosesnya apa sih? Nah, meskipun jarang hujan, ketika hujan terjadi di gurun, hujan itu seringkali berupa badai singkat dan intens atau bisa disebut cloud burst. Nah, karena tanah di gurun kering dan tidak memiliki banyak vegetasi yang menahan air, air tidak bisa meresap secara cepat. Dampaknya apa sih? Nah, dampaknya yang mana air segera mengalir ke saluran kering atau bisa disebut arroyo sebagai banjir bandang yang sangat kuat. Lalu yang membawa puing-puing besar seperti yang terlihat menenggelamkan mobil. Ini terdapat dua mobil ya, mobil-mobil besar. Nah, banjir bandang ini adalah agen erosi dan transportasi yang sangat kuat di lingkungan gurun. Lalu ini ada topografi dari Badlands tadi. Nah, foto ini memperlihatkan pemandangan Badlands National Park di South Dakota. Karakteristiknya bisa kita lihat, topografi Badlands itu terbentuk oleh erosi intensif pada batuan lunak seperti shale atau sepi di daerah kering dengan sedikit vegetasi. Lalu kita juga bisa lihat fiturnya, terdapat punggungan-punggungan tajam atau sharp ridge dan saluran berbentuk V yang dalam. Nah, bisa kita lihat ya V. Yang mana itu terjadi akibat limpasan air hujan yang cepat dan kuat di lingkungan yang tidak dilindungi oleh tanaman. Nah, lalu lanjut kita ke ciri-ciri gurun di Amerika Serikat bagian barat daya. Nah, wilayah barat daya Amerika Serikat itu adalah laboratorium alam untuk mempelajari geomorfologi gurun. Daerah ini tuh punya dua provinsi geologi besar yang bentuk lahannya itu sangat kontras dan sering muncul di buku teks geologi. Yang pertama ada Colorado Plateau atau dataran tinggi Colorado. Nah, ini tuh terdapat Basin and Range Province. Itu bagi dua, Colorado Plateau dan Basin and Range Province. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah Colorado Plateau atau dunia tebing dan mesa. Nah, Colorado Plate itu terletak di sekitar pertemuan 4 negara bagian, yaitu Utah, Colorado, Arizona, dan New Mexico, atau dikenal sebagai Four Corners. Yang membuat wilayah ini unik adalah struktur batuannya. Nah, yang pertama, lapisan sedimen itu tebal. Lalu ia tuh juga tersusun hampir horizontal dan juga berada di ketinggian lebih dari 1.500 meter. Karena posisinya tinggi, tetapi berada di iklim kering, lapisan-lapisan batuan ini tererosi secara dramatis. Hasilnya adalah bentuk lahan seperti yang pertama adalah mesa dan butte. Nah, mesa itu adalah dataran tinggi berpuncak datar yang luas. Lalu butte itu seperti versi mini dari mesa, yang mana ia tuh lebih sempit. Analoginya mudah. Mesa itu kita bayangkan sebagai meja besar dan butte itu sebagai meja kecil yang kakinya sangat tinggi. Nah, ini tuh terbentuk ketika lapisan batuan keras di puncak itu menghalangi erosi. Sementara batuan di dasar itu tergerus lebih cepat. Lalu hasilnya ada lagi monocline, hogback, dan juga cuesta. Nah, Colorado Plate itu punya lipatan unik bernama monocline, seperti tangga raksasa pada lapisan batu. Erosi pada monocline itu bisa menghasilkan hogback dan juga cuesta. Hogback itu adalah punggungan bukit yang sangat curam. Di sisi lain, cuesta itu merupakan satu sisi curam, tapi satu sisi lainnya landai. Nah, struktur seperti ini tidak hanya cantik, tetapi juga ini merupakan bukti bagaimana gaya tektonik itu mengangkat dan menekuk kerak bumi secara perlahan selama berjuta-juta tahun. Oke, saya lanjutkan. Lalu ada provinsi Basin dan Range, yang mana ini merupakan wilayah pegunungan selang-seling. Nah, berbeda 180 derajat dari Colorado Plate.
Basin and Range ini adalah wilayah patahan aktif yang membentuk pola pegunungan lembah seperti drapery yang berlipat-lipat. Wah, nah wilayah ini itu mencakup hampir seluruh Nevada, bagian Utah, Arizona, New Mexico, dan juga sedikit Texas. Bagaimana sih pola ini terbentuk? Nah, penjelasan teknisnya itu terjadi karena extension tectonics, yang mana Basin and Range itu terbentuk karena kerak benua Amerika Utara itu mengalami penarikan atau extension. Yang mana saat kerak ditarik, ia itu tidak mulus meregang, ia patah. Hasilnya apa sih? Nah, hasilnya adalah blok yang turun itu membentuk basin atau lembah. Lalu hasil yang lainnya itu adalah blok yang terangkat lalu menjadi range atau pegunungan. Nah, ini proses yang sangat aktif secara tektonik. Pegunungan Panamin di Death Valley itu misalnya terangkat lebih dari 3 km dari lembah di sampingnya. Lalu ada fen aluvial dan bajada. Nah, ketika lereng curam menerima hujan badai, air membawa sedimen ke dasar pegunungan, lalu membentuk aluvial fen, semacam kipas pasir dan kerikil. Jika banyak kipas bergabung, terbentuk permukaan lebih luas yang disebut bajada. Lalu ada pelayas, yang mana pelayas ini adalah dia berada di lembah-lembah tertutup tanpa saluran ke laut. Jadi air hujan itu mengumpul dan membentuk danau dangkal sementara. Saat menguap, tertinggal lumpur atau garam. Nah, permukaan ini disebut playa. Dia tuh bentuknya flat, kering, dan juga sering membentuk pola retakan seperti kulit kering. Analoginya gampang sih. Permukaan playa itu adalah wajan raksasa yang terlalu panas sehingga air itu langsung habis menguap setelah hujan. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah contoh ilustrasinya yang 18.7. Ini merupakan Provinsi Colorado Plate dan Basin Range. Nah, ini adalah peta wilayah barat daya Amerika Serikat yang membagi menjadi beberapa provinsi geologi utama. Nah, Sierra Nevada ini berwarna merah muda, yang mana pegunungan tinggi di California yang bertanggung jawab menciptakan bayangan hujan di timurnya. Ini ya, bagian kuning ini. Nah, Basin and Range itu warnanya kuning, yang mana wilayah yang dicirikan oleh deretan pegunungan sempit yang dipisahkan oleh lembah-lembah luas atau adanya proses perpadangan kerak. Nah, sebagian besar wilayah ini adalah gurun. Nah, jadi sebesar kuning ini, yang sangat besarnya adalah gurun. Lalu ada Colorado Plate yang berwarna biru. Ini adalah daerah yang ditandai oleh lapisan batuan sedimen horizontal yang luas dan tinggi. Belum banyak mengalami deformasi. Jadi inilah tempat yang cukup yang cukup untuk kita menemukan fitur-fitur seperti Grand Canyon dan juga Monument Valley. Ini adalah ilustrasi dari bentuk lahan khas Colorado Plate. Nah, gambar ini tuh menunjukkan proses erosi yang menciptakan bentang alam yang ikonik di Colorado Plate seperti Monument Valley di Arizona. Nah, gambar foto A ini itu menunjukkan mesas dan buttes yang berdiri tegak. Ini bisa kita lihat ya ini. Nah, di sini banyak sekali. Nah, pada gambar B ini diagramnya yang mana menjelaskan proses pembentukan melalui kemunduran tebing atau cliff retreat. Nah, plate atau dataran tinggi itu merupakan area luas dengan lapisan batuan resisten dan juga tahan erosi di bagian atas. Nah, lalu mesa itu merupakan sisa erosi dari plate yang mana memiliki puncak yang datar dan luas, yang mana ia lebih lebar daripada tingginya. Lalu ada butte yang mana itu merupakan sisa erosi lebih lanjut dari mesa, memiliki puncak yang datar dan kecil. Nah, tingginya tuh lebih besar daripada lebarnya. Nah, bentuk-bentuk ini itu terbentuk karena lapisan batuan resisten itu melindungi lapisan batuan yang lebih lunak di bawahnya dari erosi, lalu menyebabkan tebing mundur secara bertahap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ilustrasi 18-9, yaitu monocline dan bentuk lahan erosi terkait. Nah, gambar ini menunjukkan fitur struktural yang tererosi. Pada ilustrasi A, ini menjelaskan fitur yang terbentuk ketika batuan sedimen yang awalnya horizontal tertekuk ke bawah pada satu arah, lalu membentuk monocline. Nah, saat monocline tererosi, lapisan batuan resisten yang terangkat miring itu akan membentuk, pertama, bisa terjadi hogback. Nah, hogback ini adalah punggung bukit yang curam dan simetris terbentuk pada lapisan yang sangat curam. Lalu ada cuesta, yang mana itu merupakan punggung bukit dengan satu sisi landai dan sisi lain yang curam, terbentuk pada lapisan yang sedikit miring. Ini adalah foto langsung ya, foto monocline di dekat Mexican Head, Utah. Ini menunjukkan lapisan batuan yang miring dan tajam di tengah setelah erosi, mirip dengan ilustrasi di diagram A ini. Lalu saya lanjutkan lagi.
Nah, ini merupakan ilustrasi dari topografi basin and range di Death Valley. Nah, ini adalah foto aktual yang menggambarkan hasil dari proses digambar setelahnya ini nanti. Saya akan menunjukkan gambar aslinya. Nah, fitur khas di sini ini adalah kamu bisa melihat pegunungan Panamin yang terangkat atau dibatasi sesar di kejauhan. Nah, di kaki gunung, ini bisa kita lihat di kaki gunung itu terdapat kipas aluvial raksasa yang sedimennya itu bertemu di tengah lembah untuk membentuk bajadas atau lereng landai yang besar. Lalu ada playa bagian putih dan datar di latar depan adalah playa atau dataran garam atau lumpur ya, yang terbentuk ketika air dari lembah menguap lalu meninggalkan mineral atau garamnya. Nah, ini adalah gambarnya 18.1. Jadi ini merupakan perkembangan bentang alam basin and range. Nah, ini tuh adalah diagram sekuensial yang menunjukkan evolusi lembah dan pegunungan gurun yang dibatasi sesar atau fault. Yang pertama gambar A, ini merupakan awal terjadinya. Ini merupakan pergerakan sesar atau fault movement yang menyebabkan pengangkatan pegunungan dan penurunan lembah. Lalu ini adalah B, akumulasi sedimen. Jadi erosi dari pegunungan itu mengisi lembah, lalu membentuk kipas aluvial atau aluvial fan di kaki gunung. Nah, di tengah lembah itu air terkumpul. Air terkumpul sementara membentuk danau playa atau playa lake. Lalu meninggalkan dataran garam atau lumpur kering yang disebut playa saat air menguap. Nah, lalu C ini adalah pematangan atau bisa kita sebut apa ya? Ini tuh terjadi seiring waktu. Jadi seiring waktu, kipas aluvial tuh dari dua sisi tuh eh, menyatu, lalu membentuk lereng landai yang luas yang disebut bajet ya. Ini bisa kita lihat ya, bajet ya. Nah, erosi tersebut terus-menerus memundurkan tebing atau kita sebut sebagai cliff retreat. Nah, ini akhirnya meninggalkan permukaan batuan dasar yang terpotong landai di kaki gunung yang disebut pediment. Ini pediment. Nah, lalu ya, ilustrasi D ini merupakan gambaran yang berulang. Jadi siklusnya berulang. Jadi jika terjadi pergerakan sesar baru, siklus pengangkatan dan pengisian sedimen dapat terus berulang, lalu menghasilkan sedimen lembah yang sangat tebal. Jadi prosesnya ini berulang terus sampai akhirnya ini yang kita bisa lihat di sini nih. Lalu selanjutnya, nah ini 18.12 ini merupakan kipas aluvial dan playa di Death Valley. Nah, foto dari sudut pandang yang lebih dekat daripada ini 18.10 ini. Nah, ini tuh menunjukkan hubungan antara kipas aluvial dan playa. Jadi kipas aluvial itu merupakan sedimen yang dibawa oleh air dari banjir bandang yang menyebar keluar dari mulut ngarai di kaki gunung, yang mana membentuk bentuk kipas yang khas. Nih bisa kita lihat ya, dia membentuk bentuk kipas. Nah, playa itu merupakan dataran garam putih yang rata di latar depan adalah sisa-sisa danau yang menguap. Jadi ini danau yang menguap sudah saya jelaskan tadi, danau menguap lalu ia menghasilkan garam. Ini 18.13 yang mana merupakan permukaan playa yang retak atau ini lumpur yang retak atau mud crack. Nah, ini merupakan foto close up yang mana menunjukkan permukaan tanah di playa. Pembentukannya bagaimana sih? Itu pembentukannya terjadi ketika danau sementara itu mengering, lalu lumpur yang kaya akan sedimen halus dan mineral itu mengalami penyusutan volume. Nah, kita bisa lihat fiturnya. Ini penyusutan ini itu menyebabkan pola retakan poligonal atau retakan lumpur atau mud crack yang sangat luas, yang merupakan ciri khas lingkungan yang mengalami siklus basah sesaat dan sangat kering atau dominan. Lalu, nah ini aksi angin, ada wind action. Dimana dalam bagian ini kita masuk ke peran angin nih sebagai agen geologi. Kalau di subbab sebelumnya kita tuh sering melihat air sebagai aktor utama dalam memahat bentang alam gurun. Maka disinilah kita beralih ke karakter yang jauh lebih halus tetapi sangat konsisten, yaitu angin. Nah, bayangkan ya, angin itu seperti tukang amplas raksasa, bukan yang bekerja sekali lalu selesai, tetapi yang setiap hari menggosok permukaan bumi sedikit demi sedikit. Nah, meskipun kekuatannya kecil dibanding sungai atau glacier, tetapi dalam jangka waktu yang panjang sampai ribuan tahun, ia bisa menghasilkan bentuk lahan yang unik. Mengapa sih angin sangat efisien di gurun? Nah, jadi ada 3 alasan utamanya. Yang pertama, sedimen kering dan longgar. Nah, angin tuh hanya bisa menggerakkan partikel yang kering dan ringan.
Contohnya adalah gurun. Gurun tuh menyediakan kondisi yang sangat ideal, kelembapannya sangat rendah, sehingga butiran pasir itu mudah terangkat. Lalu yang kedua, vegetasi sedikit. Nah, akar tanaman biasanya membantu mengikat tanah. Nah, karena tanaman gurun jarang memiliki akar, jadi permukaan tanah tuh dibiarkan tanpa perlindungan. Lalu adalah perubahan suhu ekstrim, yang mana pagi yang dingin tuh bisa berubah menjadi siang yang sangat panas. Nah, kontras temperatur ini tuh memicu angin kuat. Secara fisis, perbedaan suhu itu menyebabkan perbedaan tekanan. Nah, itu juga menyebabkan aliran udara atau wind. Nah, seberapa kuat sih angin di gurun? Nah, kecepatan angin itu bisa mencapai lebih dari 100 km per jam, terutama di daerah dataran yang terbuka. Itu sebabnya badai pasir atau sandstorm itu bisa bergerak cepat dan intens. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu ada erosi dan transportasi angin atau wind erosion and transport. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis. Nah, angin itu dapat mengangkut partikel lewat 3 cara utama, yaitu suspensi atau suspension. Nah, yang mana itu partikel sangat halus seperti debu dan lempung atau clay itu dapat istilahnya melayang di udara. Ini tuh seperti ketika kau meniup bedak tabur. Jadi partikel kecilnya itu tetap di udara dan juga ia bertahan cukup lama. Nah, ini juga menjelaskan fenomena besar seperti debu Sahara yang terbawa sampai ke Karibi. Lalu ada juga abu vulkanik yang terbang hingga ribuan kilometer. Lalu juga ada partikel halus yang sangat ringan sehingga turbulensi udara bisa mempertahankannya dalam suspensi. Lalu yang kedua adalah saltasi. Nah, saltasi ini merupakan mekanisme paling penting dalam transportasi pasir. Bayangkan ya, sebuah popcorn yang melompat kecil di atas panci panas itu merupakan cara pasir bergerak. Nah, butiran pasir itu tidak bisa melayang tinggi karena terlalu berat, tetapi bisa melompat sekitar 1 meter dari tanah. Jadi setiap lompatan itu bisa memukul partikel lain dan juga membuat mereka ikut melompat. Nah, gerakan ini menciptakan efek chain reaction seperti bola-bola kecil yang terus menabrak satu sama lain. Lalu ada traksi atau creep. Nah, partikel yang partikel yang terlalu besar untuk melompat itu hanya bergulir di permukaan. Angin mendorongnya dengan cara ya itu didorong secara perlahan. Nah, ini seperti mendorong kerikil kecil dengan hembusan napas. Dia tidak terangkat, hanya terguncang dan tergeser. Lalu ada badai debu atau dust storm dan badai pasir atau sandstorm. Nah, dua fenomena ini tuh berbeda. Badai debu, yaitu partikelnya halus dan juga dia bisa naik ratusan meter. Kalau badai pasir, dia tuh pasir hanya naik rendah dan juga tingginya biasanya cuma di bawah 1 meter. Nah, dust storm ini jauh lebih berbahaya bagi jarak pandang dan kesehatan, terutama paru-paru ya. Sedangkan sandstorm ini lebih merusak terhadap bangunan atau cat mobil. Nah, ini adalah ilustrasi dari badai debu atau dust. Ini dust bowl ya. Nah, ini foto bersejarah ini merupakan badai debu yang sangat luar biasa yang terjadi di Kansas pada tahun 1930. Nah, badai debu itu merupakan fenomena ketika angin kencang mengangkat dan membawa sejumlah besar material halus, terutama silt and clay, dari tanah kering dan terbuka. Konteks dari foto ini merupakan ini tuh kan tadi pada tahun 1930 di Amerika Serikat yang dikenal sebagai Dust Bowl yang diperburuk oleh praktik pertanian yang buruk, yang mana itu menggemburkan tanah secara berlebihan ditambah dengan kekeringan yang parah menghilangkan vegetasi alami yang menahan tanah. Nah, ini adalah contoh dari badai debu Sahara dari satelit. Nah, gambar satelit ini menunjukkan kekuatan transportasi angin yang luar biasa. Fenomena apa sih yang terjadi? Ini tuh menunjukkan gumpalan debu tebal dari gurun Sahara yang tertiup ke Samudra Atlantik. Nah, skalanya berapa? Skalanya dari gumpalan ini tuh bisa mencapai ukuran sebesar negara. Dan butiran debu itu dapat terbawa melintasi Samudra Atlantik, bahkan mempengaruhi kesuburan tanah di Amazon dan Karibia. Ini menunjukkan betapa efektifnya angin dalam memindahkan sedimen halus di tingkat global. Nah, ini 18.6 ini merupakan erosi angin atau abrasi. Foto ini tuh menunjukkan dua contoh erosi yang disebabkan oleh angin yang membawa pasir atau bisa kita sebut abrasi. Yang pertama, gambar ini adalah batuan basalt. Nah, bagian bawah batuan basalt itu telah terkikis lebih parah daripada batuan atasnya. Nah, ini karena sebagian besar partikel pasir yang terbawa angin atau agen abrasi itu hanya terbang hingga ketinggian sekitar 1 meter.
di atas permukaan tanah, sehingga efek penghancuran terkonsentrasi di bagian bawah. Lalu ini ada contoh lain, yaitu tiang listrik. Nah, pasir yang terbawa oleh angin itu ia hanya mengikis bagian bawahnya saja. Jadi pita logam itu kan dia anti abrasi dipasang untuk melindungi tiang agar tidak roboh akibat pengikisan berulang. Itu kan hanya mengikis bagian 1 meter di bawah. Nah, ini ada contoh lain atau ventivac. Ini adalah contoh batuan yang telah dibentuk oleh abrasi angin. Nah, ventivac itu adalah batuan yang telah dipahat, dihaluskan atau bergalur oleh pasir yang dibawa angin. Nah, pembentukannya itu mengikuti arah angin yang dominan dari selatan dan utara pada contoh ini ya. Nah, ini itu memahat permukaan batu, lalu menciptakan sisi-sisi yang datar dan juga terdapat alur yang menunjukkan dari mana sih angin itu bertiup. Nah, lalu ada deflasi, yang mana deflasi itu merupakan pengangkatan dan pengangkutan partikel halus oleh angin. Nah, sekarang kita masuk ke proses erosional utama oleh angin, yaitu deflasi. Sudah saya jelaskan tadi, deflasi itu adalah proses ketika angin itu mengangkat dan menghilangkan partikel halus dari permukaan tanah, sehingga permukaan perlahan menjadi lebih rendah. Nah, analoginya tuh mudah. Bayangkan kamu menyedot remah-remah kue dari karpet menggunakan vacuum cleaner. Karpetnya tetap, tetapi bagian remahnya hilang. Nah, ketika skalanya diperbesar menjadi bentang alam, inilah deflasi. Nah, hasil dari proses deflasi ada apa aja sih? Yang pertama adalah blowout. Blowout itu adalah cekungan dangkal hingga dalam yang terbentuk karena angin mengikis tanah. Ada yang kecil seperti kubangan tanah, ada juga yang besar hingga beberapa kilometer. Salah satu blowout terkenal itu depresi Katara yang berada di Mesir. Itu luasnya lebih dari 250 km dengan kedalaman kurang lebih 100 meter di bawah permukaan laut. Nah, blowout itu bisa meninggalkan pilar raksasa yang mana ia terdiri dari tanah yang belum terkikis. Nah, pilar ini ibarat sisa-sisa benteng tanah yang masih bertahan. Lalu yang kedua hasilnya adalah desert pavement atau permukaan gurun berkikil. Nah, ketika butir halus terangkat terus-menerus, hanya batu besar yang tertinggal. Jadi lama-kelamaan permukaan itu akan terlihat seperti lantai kerikil yang rapat. Nah, ini tuh mirip ketika air hujan tuh menyapu pasir halus di halaman kerikil rumah, sehingga kerikil besar itu terlihat lebih menonjol. Lalu divert pavement itu membuat permukaan keras yang melindungi tanah dari erosi lebih lanjut. Nah, itu juga sangat umum terjadi di Amerika Barat, Afrika Utara, dan juga Australia. Jadi secara teknis, beberapa studi itu menunjukkan desert pavement itu bukan hanya hasil deflasi, tetapi juga hasil upward migration dari butiran halus dari bawah akibat pembasahan dan pengeringan yang berulang. Nah, ini ada ilustrasinya. Ilustrasi deflasi dan blowout. Nah, diagram dan foto ini menjelaskan proses deflasi oleh angin. Nah, proses A ini merupakan proses deflasi. Angin tuh mengangkat dan membawa material sedimen kering yang halus secara efektif menurunkan permukaan tanah. Nah, lalu ada blowout, yang mana blowout tuh jika deflasi terjadi dalam skala besar, ia tuh dapat menciptakan cekungan yang disebut blowout. Nah, proses ini terjadi dan juga dapat berhenti ketika angin itu mencapai material yang terlalu berat untuk diangkat, atau yang paling penting ketika mencapai muka air tanah atau water table atau sedimen basah atau wet sedimen yang tidak bisa diangkat oleh angin. Nah, ini adalah pilar. Foto di bawah itu menunjukkan pilar atau sisa erosi yang merupakan level tanah asli sebelum angin mengikis sekitarnya sedalam 3 meter. Yang mana ia tuh menunjukkan betapa banyak material yang bisa dihilangkan oleh deflasi. Lalu deposisi angin dan loss. Nah, deposisi angin bisa disebut juga aeolian deposition, yang mana setelah angin mengangkat sedimen itu harus jatuh di suatu tempat. Nah, inilah proses deposisi. Ada dua bentuk utamanya. Yang pertama adalah loss. Nah, loss itu adalah tumbukan debu halus yang terdeposit oleh angin, yang mana dia tuh terdiri dari kuarsa, feldspar, fragment batu yang tak terkikis, lalu ada kalsit sebagai lem. Nah, ciri khas dari loess itu apa aja sih? Itu biasanya berwarna kekuningan terang, dia memiliki tekstur yang halus, dia memiliki porositas yang sangat tinggi, yang sekitar 60%. Nah, dia tuh juga bisa mempertahankan tebing vertikal tanpa runtuh. Fenomena ini tuh cukup unik. Terus tuh bisa berdiri tegak karena dia memiliki butiran bersudut saling mengunci. Dia juga memiliki sedikit semen karbonat. Dia juga memiliki struktur internal yang rapat. Contoh terbesarnya itu adalah di dataran Los Tina, yang mana ia tuh memiliki
bagian yang sangat tebal, bisa kurang lebih 100 meter. Dan juga mayoritas itu berasal dari Gunung Gobi. Lalu ada contoh lain dari Midwest Amerika Serikat, itu dari endapan glasial pada zaman es. Nah, mengapa sih los itu penting secara ekonomi? Karena los itu dapat menghasilkan tanah yang sangat subur dan juga menjadi daerah pertanian yang cukup besar ya, karena ia memiliki tanah yang subur. Nah, ini adalah ilustrasinya tebing los di Tiongkok Tengah. Nah, foto ini tuh menunjukkan properti unik los yang dapat berdiri tegak. Nah, kita bisa lihat fiturnya di sini ya. Tebing ini tuh terbentuk dari endapan los yang sangat tebal di Tiongkok Tengah. Nah, dapat dimanfaatkan untuk apa aja sih? Karena sifatnya kohesifnya, los itu dapat berdiri sebagai tebing curam selama ribuan tahun, sehingga masyarakat setempat tuh membangun rumah dengan menggali ke dalam tebing atau menjadi rumah gua ya, seperti yang terlihat di bagian bawah ini. Kita bisa lihat nih kan dia bikin rumah di bawah tebing. Nah, ini gambar 1820 ini merupakan daerah tertutup los di Amerika Serikat. Ini tuh adalah peta yang menunjukkan di mana sih endapan los atau sedimen debu halus itu ditemukan di Amerika Serikat. Nah, los itu kan adalah sedimen debu yang sangat halus, seringkali berasal dari sedimen glasial yang terangkut oleh angin setelah zaman es. Nah, los itu memiliki sifat unik yang telah saya jelaskan tadi. Nah, distribusi dari endapan los itu sangat tebal dan terus menerus. Itu digambarkan dengan warna merah tua, yang mana yaitu terkonsentrasi di dekat lembah sungai besar seperti lembah sungai Missouri dan juga Mississippi, di mana banjir purba itu meninggalkan banyak sedimen halus yang siap dibawa angin. Nah, Palos di Pasifik Barat Laut juga merupakan daerah los yang sangat tebal. Nah, ini tuh penting karena tanah yang terbentuk dari los itu sangat subur dan penting untuk pertanian. Nah, lalu ada Bukit Pasir atau sand dunes. Nah, ini akan dibahas panjang di bagian selanjutnya. Tetapi untuk konteksnya, Bukit Pasir itu terbentuk ketika pasir terakumulasi, lalu tertahan oleh hambatan kecil, lalu menumpuk dan tumbuh berbentuk tertentu sesuai kondisi angin. Nah, dune itu sangat dinamis dan bisa berjalan puluhan meter per tahunnya. Ini adalah contohnya. Nah, ini adalah anatomi Bukit Pasir dan perpindahan. Pada diagram dan foto ini, itu menjelaskan bagaimana Bukit Pasir itu berbentuk dan terbentuk lalu bergerak. Pada gambar A, ini tuh merupakan lereng angin atau upwind slope, di mana sisi yang menghadap angin tuh biasanya landai atau gentle slope. Nah, pasir itu ditiup ke atas sisi ini. Lalu ada muka slip atau slip face. Nah, sisi yang membelakangi angin atau downside slide, di mana angin tuh menjadi tenang atau calm air dan pasir itu jatuh pada kemiringan sisi yang sangat curam yang mendekati sudut istimewa. Lalu ada pergerakan. Namanya pergerakan tuh terjadi ketika bukit pasir ini tuh bergerak secara perlahan seiring waktu. Pasir tererosi dari lereng angin dan juga diendapkan. Nah, lalu terjadi juga ada terjadi di bagian slip side, mana menyebabkan bukit pasir itu bergerak ke arah angin. Ini adalah ilustrasi langsungnya, yang menunjukkan bukit pasir dengan lereng angin yang di bagian kanan dan juga muka slip yang curam di bagian sini, slip face, lalu menunjukkan arah angin dari kanan ke kiri. Ini adalah wind ripples. Pola ini menunjukkan pola kecil di permukaan pasir. Nah, pembentukan wind ripples-nya adalah berasal dari gelombang kecil yang terbentuk di permukaan pasir. Ia tuh tegak lurus terhadap arah angin. Nah, prosesnya bagaimana sih? Prosesnya terjadi ketika butiran pasir itu ditiup atau dilompati oleh angin. Nah, butiran yang jatuh itu akan mendarat dan menendang butiran lainnya dengan butiran yang lebih kasar. Nah, lalu menumpuk di punggungan riak, dan butiran yang lebih halus itu menumpuk di palung atau lekukannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian yang lebih teknisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang banyak muncul dalam foto-foto gurun. Nah, terutama jenis bukit pasir. Meskipun kelihatannya semua bukit pasir sama saja, sebenarnya bentuknya sangat dipengaruhi oleh kombinasi 3 faktor. Sebentar. Oke, di sini izin saya untuk melanjutkan. Jadi ada 3 faktor utama, yaitu yang pertama ada arah dan konsistensi angin. Lalu ada jumlah pasir yang tersedia atau sedimen supply, dan juga yang terakhir ada vegetasi. Nah, untuk memudahkan, bayangkan nih,
Kamu punya gunung pasir kecil dan kipas angin besar. Kalau arah kipasnya berubah-ubah, bentuk timbunan pasir juga berubah kan. Nah, kalau kipasnya diarahkan terus ke satu titik dan kamu tuang pasirnya banyak, bentuknya juga akan berbeda lagi. Prinsip yang sama berlaku di gurun. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bukit pasir atau barkan, yang mana bisa disebut barkan dunes. Nah, ciri utamanya itu berbentuk bulan sabit dengan tanduk mengarah ke hilir angin. Nah, kalau saya bisa mengajak teman-teman membayangkan bentuknya, barkan itu seperti huruf C yang diputar ke samping. Angin bertiup dari sisi cembung, mendorong pasir ke arah cekungan, lalu membentuk dua tanduk. Nah, kedua tanduk ini tuh memanjang mengikuti arah angin, seperti dua lengan yang tertarik ke belakang. Nah, barcan itu terbentuk di daerah dengan pasokan pasir yang cukup sedikit dan permukaan yang keras, yang tidak banyak menyediakan sedimen tambahan karena pasokan pasir minim. Bukit pasir ini untuk biasanya berdiri sendiri, satu persatu dengan jarak yang cukup jauh. Mereka bergerak cepat karena ukurannya relatif kecil, dan, dan pasirnya bersih tanpa banyak campuran sedimen kasar. Nah, keberadaan dari barcan itu menjadi indikator bahwa angin itu dominan kuat dan stabil. Bahkan, dalam beberapa studi geomorfologi, arah tanduk barcan itu sering digunakan untuk merekonstruksi arah angin purba. Lalu adalah yang kedua, bukit pasir transversal atau transverse dune. Nah, ciri utamanya itu dia tuh memiliki punggungan panjang yang tegak dan juga yang punggungan panjang yang tegak lurus arah angin. Nah, jenis ini seperti garis-garis bukit pasir yang rapi dan berulang, mirip deretan ombak beku. Transverse dune itu terbentuk ketika pasir berlimpah dan angin bertiup dengan arah yang konsisten. Karena pasokan pasirnya banyak, bentuknya jauh lebih besar dari barcan. Lereng sisi hilirnya tetap mempertahankan sudut istimewa sekitar 34 derajat dan sisi hulu biasanya landai. Kalau barcan itu minimalis, transverse dunes adalah versi boros material, gurun yang punya lautan pasir luas. Bisa kita kasih contoh Sahara dan beberapa bagian gurun Australia yang memiliki bukit pasir jenis transversal. Nah, lalu yang ketiga adalah bukit pasir parabola atau parabolic dunes, yang mana dia memiliki ciri utama berbentuk seperti huruf U, tetapi tanduknya mengarah ke hulu angin bukan ke hilir. Nah, parabolic dunes adalah kebalikan dari barcan. Bentuknya tetap seperti bulan sabit, tetapi lengkungannya menghadap ke arah datangnya angin. Mengapa sih terbalik? Karena bukit pasir ini biasanya terbentuk di daerah yang punya vegetasi, misalnya wilayah pantai atau area semi kering yang masih ada rumput. Nah, vegetasi itu berfungsi sebagai jangkar kecil yang menahan bagian tertentu dari bukit pasir. Angin mengikis di area pasir yang tidak tertahan, sehingga bagian tengahnya terdorong ke depan. Hasil akhirnya mirip bentuk U yang membuka ke arah angin. Nah, bukit pasir ini banyak ditemukan di pantai-pantai besar seperti Great Lakes di Amerika atau pantai Australia. Vegetasi menjadi faktor utama pembentukannya. Lalu yang keempat adalah bukit pasir atau bukit pasir longitudinal atau longitudinal safe dunes. Nah, ciri utamanya itu merupakan ia memiliki punggungan yang panjang dan sempit sejajar dengan arah angin dominan. Nah, tipe ini adalah salah satu bentuk bukit pasir yang paling megah dan misterius, yang mana disebut longitudinal karena memanjang mengikuti arah angin dominan, bisa sampai puluhan kilometer. Nah, beberapa bukit pasir di Sahara itu bahkan mencapai panjang lebih dari 120 kilometer. Pembentukannya diduga dipengaruhi oleh kombinasi dari angin yang dominan satu arah, lalu angin silang yang menambah pasokan pasir ke pegunungan, dan juga efek turbulensi angin di lembah antar bukit pasir. Nah, jika transverse dune itu mirip dinding ombak, longitudinal dunes itu lebih seperti rel kereta api yang lurus dan panjang. Mereka sering terbentuk di daerah yang pasokan pasirnya moderat, tetapi arah anginnya sangat stabil sepanjang tahun. Nah, lalu ada bukit pasir star atau star dunes. Ini merupakan jenis ini tuh tidak dibahas di bab 18, tetapi ini sangat relevan dalam geomorfologi modern. Jadi ini saya tambahkan ketika saya mencari materi ini. Yaitu memiliki ciri utama bentuk seperti bintang dengan beberapa puncak. Nah, star dunes atau bukit pasir itu berbentuk bintang. Stardust atau bukit pasir berbentuk bintang adalah bukit pasir terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Mereka terbentuk ketika angin tertiup dari banyak arah sepanjang tahun. Karena anginnya tidak konsisten, pasir menumpuk ke atas, bukan ke samping. Nah, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah struktur menjulang yang punya 3-5 punggungan utama, menyebar seperti bintang. Salah satu contoh terkenal ada di Arc Chebby
atau Sahara dan juga di gurun Cina bagian barat. Nah, star dunes ini ibarat kapal tanker di dunia bukit pasir, besar, lambat bergerak, dan juga sering menjadi titik tertinggi di seluruh lapangan pasir. Nah, ini adalah ilustrasi-ilustrasinya. Nah, yang pertama adalah barcas. Kita bisa tahu dia itu memiliki bentuk sabit dengan tanduk yang mengarah ke arah angin. Nah, ini ia tuh terbentuk di daerah dengan suplai pasir terbatas dan angin tertiup dari satu arah yang dominan. Lalu ada gambar B, yang mana transverse dune, yaitu memiliki hubungan bukit yang panjang dan paralel yang tegak lurus terhadap angin. Nah, kondisinya itu terbentuk di daerah dengan suplai pasir melimpah dan angin tertiup dari satu arah dominan. Lalu ada parabolic dunes ini. Nah, ini tuh berbentuk U atau bulan sabit, tapi tanduknya mengarah ke arah angin bertiup kebalikan nih dari barcas. Nah, ini tuh biasanya umum ditemukan di wilayah pesisir, di mana vegetasi itu menahan tanduk bukit pasir sehingga pasir di tengahnya itu tererosi dan bergerak maju. Lalu ada longitudinal dunes yang mana itu memiliki punggung bukit yang panjang dan lurus yang sejajar dengan arah angin. Nah, kondisinya itu terbentuk di daerah di mana angin bertiup dari dua arah dominan yang berbeda atau bisa kita sebut konvergen atau di sepanjang jalur angin yang kuat dan terus-menerus. Ini adalah contoh aslinya. Ini yang 1824 ini merupakan pasir Barkan. Nah, ini tuh foto nyata atau foto asli dari Taman Nasional Skeleton Coast di Namibia. Ia menunjukkan gambar bentuk sabit yang jelas dengan tanduk mengarah ke kanan ke arah angin. Ini mengkonfirmasi terbentuknya Barkan di lingkungan dengan suplai pasir terbatas. Lalu ini adalah gambar transverse. Nah, ini foto yang berasal dari Great Sand Dunes di National Monument di Colorado. Ini menunjukkan punggungan bukit pasir yang panjang dan bergelombang yang tegak lurus terhadap arah angin. Dia dari kanan ke kiri, khas dari transverse dunes. Nah, ini ada ilustrasi lain, pasir parabolik. Ini tuh berbentuk U atau bulan sabit dengan tanduk ujungnya yang seperti ditahan oleh vegetasi dan mengarah ke arah datangnya angin ke kiri, khas dari parabolic dunes yang sering ditemukan di daerah pesisir. Lalu 1827 ini merupakan bukit pasir longitudinal yang mana ia menunjukkan deretan punggung bukit pasir yang sangat panjang dan paralel, mirip bilah pisau yang membentang ke arah yang sama dengan angin dominan. Nah, khas dari longitudinal dunes. Bentuk ini tuh menunjukkan skala besar endapan angin di gurun-gurun besar. Nah, lalu ringkasan yang dapat saya sampaikan pada bab 18, ada satu benang merah penting. Gurun itu bukan hanya soal panas dan pasir, tetapi soal interaksi antara atmosfer, geosfer, dan hidrosfer yang menghasilkan bentang alam yang sangat khas. Pertama, penyebaran gurun itu dikontrol oleh pola sirkulasi udara global, efek bayangan hujan, jarak dari laut, dan arah laut dingin. Jadi, gurun itu tidak muncul sembarangan, melainkan mengikuti logika atmosfer dan topografi. Kedua, karakteristik gurun itu ditentukan oleh curah hujan yang sangat rendah, drainase internal, banjir bandang mendadak, tanah yang tipis, erosi cepat, serta dominasi pelapukan mekanis dibanding pelapukan kimia. Lalu yang ketiga, wilayah gurun di barat daya Amerika Serikat itu menunjukkan dua contoh ekstrim bagaimana sih struktur geologi itu mempengaruhi landscape. Yang pertama ada di Colorado. Nah, dia tuh memiliki tebing, memiliki mesa, ada buttes, dan juga ada hogback. Lalu di sisi lain basis and range itu dengan pegunungan patahan, fan aluvial, bajada, pedimen, dan juga playa. Nah, keempat, angin itu berfungsi sebagai agen erosi dan transportasi yang sangat efektif di lingkungan kering karena sedimen longgar dan kurangnya vegetasi. Lalu yang kelima, proses teknis seperti siltation, deflasi, pembentukan ventivac, dan pengangkutan debu itu menunjukkan betapa aktifnya udara dalam membentuk permukaan bumi. Lalu yang keenam, bukit pasir adalah hasil dari dinamika angin ditambah kondisi lokal, mulai dari bersham yang minimalis, transversal yang luas, parabola yang dipadu vegetasi, hingga longitudinal dan star dunes yang raksasa. Nah, jadi bab 18 ini mengajarkan kita bahwa gurun adalah laboratorium terbuka bagi proses geomorfologi. Dengan sedikit air dan vegetasi, kita bisa melihat bagaimana sih angin dan struktur batuan bekerja secara murni tanpa banyak gangguan dari faktor lain. Nah, lalu tanda tambahan juga, ciri khas dari gunung itu meliputi terdapat drainase internal, pelapukan kimia lambat, tanah tipis, dan juga relief yang curam. Lalu ada juga angin itu memindahkan sedimen halus, lalu juga
membentuk los dan membangun berbagai tipe bukit pasir. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab 18. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata ketika menjelaskan dan menerangkan materi pada bab 18 ini. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.